Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jana. Saya mahasiswi Universitas Maliku Saleh. Saya akan mempresentasikan proposal praktikum psikodiagnostik 2 wawancara dengan setting pendidikan. Judulnya Motivasi Belajar Selama Pandemi COVID-19 yang diampu oleh Bu Dwi Ira Ramadhani, STSI MPSI. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal laporan praktikum saya yang berjudul Motivasi Belajar Online Selama Pandemi COVID-19. Nah, untuk laporan praktikum itu sendiri itu bersifat rahasia. Jadi sebenarnya tidak boleh diumbar karena menurut kode etik itu bersifat rahasia. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting yang akan saya isi, poin-poin penting aja yang akan saya isi untuk laporan praktikum saya. Nah, yang pertama itu ada identitas interview di mana ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, usia, pendidikan, suku, agama, alamat. Terus juga ada anak keberapa dari berapa saudara. Lalu yang poin kedua itu ada identitas keluarga. Nah, poin kedua itu adalah identitas keluarga dari interview, itu mau ayah, ibu, anak saudaranya. Di situ juga ada nama, usia, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, juga status. Nah, yang ketiga itu ada status pemeriksaan. Untuk status pemeriksaan itu ada hari, ada tanggal pemeriksaan yang dilakukan, lalu waktu, tempatnya, dan juga tujuan pemeriksaan. Untuk tujuan pemeriksaan saya yang saya isi di sini adalah untuk mengetahui motivasi mahasiswa dalam belajar online selama pandemi COVID-19. Lalu juga ada proses wawancara, di mana proses yang pertama itu adalah A, prosedur wawancara. Nah, wawancara ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi psikodiagnostik 2 wawancara, dan juga untuk mengetahui motivasi mahasiswa di Indonesia yang menjalani belajar online selama pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan hampir seluruh dunia. Terus penataan yang saya lakukan adalah wawancara biasa. Dalam wawancara ini saya juga melakukan 3 langkah penting. Dalam wawancara itu yang pertama adalah persiapan. Untuk persiapan sendiri yang saya lakukan itu adalah menentukan topik. Lalu setelah saya memutuskan mengambil topik mengenai motivasi belajar yang menurut saya sekarang bisa saja motivasi belajar mengenai mahasiswa yang itu banyak banget yang menurun karena harus belajar secara online, secara mendadak karena pandemi COVID-19 yang sekarang terjadi hampir di seluruh negara termasuk Indonesia. Lalu yang kedua itu pelaksanaan. Untuk pelaksanaan sendiri itu adalah menentukan topik. Setelah menentukan topik, saya mulai mencari calon interviewee yang tepat untuk wawancara kali ini. Dan saya sudah mendapatkan orang tersebut dan hanya tinggal melaksanakan wawancara. Lalu tahap yang ketiga itu adalah pelaporan, dan pelaporan saya baru membuat proposal laporan praktikum ini. Lalu untuk yang B yaitu building report. Nah, building report sendiri itu nanti akan diisi berupa narasi mengenai proses yang interviewee lakukan dalam building report, baik kepada interviewee maupun kepada significant others. Nah, building report sendiri itu adalah cara-cara itu seperti pendekatan interviewer dengan interviewee. Jadi apa saja yang dilakukan oleh interviewer dalam pendekatan untuk mendekati interviewee itu akan ditulis di proses building report. Lalu ada C, yaitu rancangan dan pelaksanaan asesmen. Untuk rancangan dan pelaksanaan asesmen sendiri itu terdiri dari aspek, indikator, tujuan indikator, metode, sumber data, pelaksanaan. Untuk aspek pertama itu ada mengetahui mengenai COVID-19. Indikatornya pengetahuan tentang virus COVID-19. Tujuan indikator untuk mengetahui apa saja yang diketahui tentang COVID-19. Metodenya itu wawancara, sumber data, interview. Nah, yang kedua, untuk aspek yang kedua itu ada motivasi belajar online. Indikatornya yang pertama, hasrat atau semangat yang mendorong dalam belajar online. Tujuan untuk mengetahui hasrat atau semangat yang mendorong dalam belajar online. Metode wawancara, sumber data, interview. Lalu ada indikator yang kedua, dorongan dan kebutuhan dalam belajar online. Tujuannya itu untuk mengetahui
dorongan dan kebutuhan dalam belajar online dalam situasi pandemi COVID-19. Metodenya wawancara, sumber data interview. Lalu yang ketiga, harapan dan cita-cita di masa yang akan datang. Tujuan untuk mengetahui harapan dan cita-cita di masa yang akan datang. Metode wawancara, sumber data interview. Lalu selanjutnya ada kegiatan yang menarik dalam belajar online. Nah, tujuannya untuk mengetahui kegiatan apa saja yang menarik saat belajar online. Metode wawancara, sumber data interview. Lalu yang terakhir, lingkungan dan sarana belajar online yang kondusif. Jadi untuk mengetahui keadaan lingkungan dan sarana belajar online yang kondusif, sumber data metodenya itu wawancara, sumber data interview. Lalu yang kelima ada landasan teori. Nah, untuk definisi operasional itu berdasarkan yang poin keempat 4C, yaitu rancangan dan pelaksanaan asesmen. Nah, teori utama yang saya gunakan sebagai acuan adalah teori motivasi Abraham Maslow. Nah, teori motivasi Abraham Maslow. Seseorang akan melakukan suatu aktivitas apabila didorong oleh adanya faktor-faktor kebutuhan biologis, insting, unsur-unsur kejiwaan yang lain, serta adanya pengaruh perkembangan manusia. Nah, faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dari persoalan kebutuhan, baik kebutuhan biologis maupun psikologis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi itu akan selalu berkaitan dengan kebutuhan, karena seseorang akan melakukan sesuatu apabila seseorang itu merasa butuh. Ketika seseorang dalam keadaan tidak seimbang, tidak serasi atau rasa ketegangan yang menuntut suatu kepuasan, maka akan timbul namanya kebutuhan. Kalau sudah seimbang dan terpenuhi pemuasannya, berarti tercapailah suatu kebutuhan yang diinginkan. Nah, keadaan yang tidak seimbang atau adanya rasa tidak puas tersebut, maka diperlukannya suatu motivasi. Apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi dan terpuaskan, maka aktivitas tersebut akan berkurang dan sesuai dengan kebutuhan mereka akan ditimbullah kebutuhan baru yang lainnya. Sesuai dengan kebutuhan tersebut, Maslow menciptakan sebuah hierarki kebutuhan. Nah, hierarki tersebut didasarkan pada anggapan bahwa apabila seseorang telah memuaskan satu tingkat kebutuhan tertentu, maka mereka akan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi. Maslow mengemukakan 5 tingkat kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa nyaman atau aman, kebutuhan akan cinta dan kasih, kebutuhan akan terkenal, dan kebutuhan aktualisasi diri. Lalu yang kedua ada fungsi motivasi. Salah satu fungsi motivasi adalah A, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Lalu B, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Lalu C, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan apa yang harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu, dengan menyampingkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu. Nah, seseorang yang betul-betul bertekad menang dalam pertandingan seakan menghabiskan waktunya bermain kartu sebab tidak serasi dengan tujuannya. Itu salah satu contohnya. Lalu yang ketiga, manfaat motivasi belajar. Adapun manfaat motivasi belajar diantara sebagai berikut. A, memberikan dorongan semangat kepada siswa atau mahasiswa untuk rajin belajar dan mengatasi kesulitan belajar. B, menggerakkan kegiatan belajar siswa atau mahasiswa kepada suatu tujuan yang tertentu yang berkaitan dengan masa depan dan cita-cita. Lalu yang C, membantu siswa atau mahasiswa untuk mencari suatu metode belajar yang tepat dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Lalu ada macam-macam motivasi. Yang pertama ada A, motivasi dilihat dari pembentukannya. Nah, itu terdiri dari 1A, motif atau motivasi bawaan. 2, motivasi yang dipelajari. Terus B, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, 1 ada intrinsik, 2 dan ekstrinsik. Nah, untuk poin selanjutnya itu ada poin ke-6, yaitu status presens. Di mana untuk status presens itu akan diisi tentang yang mana A, status fisik, lalu yang B akan diisi dengan status psikis.
Lalu yang ketujuh ada observasi, di mana untuk observasi akan diisi dengan yang pertama itu ada observasi umum, lalu yang kedua ada observasi khusus. Nah, yang ke-8 itu adalah hasil wawancara. Jadi semua hasil wawancara itu akan diisi di poin ke-8. Untuk poin ke-9 itu nanti adalah pembahasan di mana dikaitkan antara landasan teori dan hasil wawancara. Yang ke-10 ada kesimpulan dan saran. Lalu yang ke-11 ada daftar pustaka. Yang ke-12 ada lampiran. Di dalam lampiran itu ada A. Informasi konsen, B. Lembar riwayat hidup. Lalu juga ada C. Panduan wawancara. Dalam panduan wawancara itu ada daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan dimensi. Nah, untuk dimensi pertama yaitu pengetahuan tentang virus COVID-19, itu daftar pertanyaan itu ada 1. Apa saja yang Anda tahu mengenai corona COVID-19? Lalu dimensi kedua, hasrat atau semangat yang mendorong dalam belajar online. Daftar pertanyaan itu ada 1. Apa Anda senang saat pertama kali diumumkan bahwa diberlakukan belajar online di rumah? 2. Apa Anda semangat saat menjalani belajar online? Lalu ada yang ketiga, dorongan dan kebutuhan dalam belajar online. Soalnya daftar pertanyaan itu adalah 1. Apa saja dorongan untuk tetap belajar online selama di rumah? 2. Apa saja kebutuhan Anda yang Anda butuhkan dalam belajar online? Lalu yang keempat ada harapan dan cita-cita di masa yang akan datang. Daftar pertanyaan adalah 1. Apa harapan Anda ketika menjalani belajar online? 2. Apa cita-cita Anda? 3. Apakah dengan belajar online di rumah dapat menghambat cita-cita Anda? Lalu selanjutnya ada kegiatan yang menarik dalam belajar online. Daftar pertanyaan itu adalah 1. Kegiatan menarik apa yang Anda lakukan saat belajar online? 2. Apa menurut Anda belajar online itu menarik? 3. Jika disuruh memilih antara belajar online dengan belajar seperti biasanya, Anda akan memilih apa dan mengapa? Lalu juga lingkungan dan sarana belajar online yang kondusif. Daftar pertanyaan itu ada 1. Apakah lingkungan Anda mendukung untuk Anda belajar online? 2. Apa saja sarana yang Anda gunakan dalam belajar online? 3. Apa saja kendala saat Anda melakukan belajar online? Lalu ada poin yang keempat itu itu tentang verbatim. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.